Pemirsa Utama TV, seputar Widyatama kembali lagi hadir bersama saya, Cecilia Novena. Dalam jumpa kali ini, tim redaksi telah menyusun beberapa berita. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di Universitas Widyatama. Kegiatan Training Logic Universitas Widyatama yang diadakan di salah satu hotel di Bandung yang diikuti oleh beberapa perusahaan. Pemilihan pengurus musyawarah guru bimbingan konseling SMA Kota Bandung yang diadakan di Gedung Seminar Universitas Widyatama. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati oleh segenap karyawan Universitas Widyatama di depan Gedung Pustaka Loka tidak semata-mata dimaksud hanya untuk merayakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Namun lebih merupakan sebuah momentum untuk makin memperkokoh kesadaran dan komitmen bangsa akan pentingnya pendidikan dan mutu bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Pada siapa? Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang bertema Bangkitnya Generasi Emas Indonesia, dibacakan oleh Profesor Yosua Sabandar, MA, PhD, mengatakan bahwa tema ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peran strategis pembangunan di bidang pendidikan untuk mewujudkan hal itu menjadi sangatlah penting. Akan tetapi sebaliknya, bukan mustahil kesempatan emas tersebut menjadi bencana demografi bila kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Tentu perluasan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sekalipun kita semua memahami bahwa pendidikan itu adalah sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, keharkatan, dan kemartabatan. Semai dan tanamlah biji dari tumbuhan yang kamu miliki, meskipun kamu tahu esok dia akan mati. Dan dalam akhir sambutannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, marilah kita berlomba-lomba menanamkan kebaikan. Insya Allah kita dan anak cucu kita akan memperoleh kebaikan itu. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional juga tampak hadir pejabat tinggi di Universitas Widyatama, Bapak Dr. Insinyur Mame Sutoko, selaku Rektor Universitas Widyatama, Profesor Dr. Kusbandia, selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan. Keberhasilan kegiatan operasional logistik tidak hanya ditentukan oleh hardware ataupun hard skill. Pencapaian keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh soft skill. Leadership merupakan salah satu soft skill yang sangat menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, kinerja dan produktivitas yang termaksud dalam kegiatan operasional logistik tersebut. Seorang leader juga harus mampu mengelola dan memimpin unit yang dipimpinnya, serta menghadapi dan memecahkan berbagai masalah, persoalan, dan konflik yang dihadapi. Dan seorang leader harus mempunyai kemampuan menangkap dan memenangkan peluang untuk kemajuan unit yang dipimpinnya. Baru-baru ini, Logik Universitas Widyatama mengadakan kegiatan training logik di salah satu hotel di Bandung, yang dimana acara ini diikuti oleh para sales, marketing, demand planner, supply planner, inventory controller, para manajer atau supervisor yang terkait dengan kebutuhan fokus. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan atas fungsi, tugas, dan peranan pemimpin di era persaingan industri yang ketat dan khususnya pada sektor logistik. Memahami kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mengenal karakteristik kepribadian dan kepemimpinan diri melalui assessment tools. Memahami tahap-tahap perkembangan tim dan menciptakan sinergisitas dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Mengidentifikasi berbagai gaya komunikasi dan memahami strategi untuk menanganinya. Mendalami bagaimana keterampilan coaching dan counseling skills yang efektif dan dapat mengarah pada peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas operasional logistik. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan bawahan secara optimal, terutama dalam kegiatan operasional logistik.
meningkatkan kemampuan untuk menghadapi dan mengelola perubahan, serta menghadapi dan mengatasi konflik dalam kegiatan operasional logistik. Biro PR mengadakan seminar dan diklat bagi para guru bimbingan konseling sekota Bandung yang dihadiri pejabat dari Diknas Kota Jakarta. Dikenal dan sudah mereka dikenal di jaring itu yang penting bagi mereka. Sedangkan dunia kerja sekarang itu menunggu orang-orang yang kompeten, menunggu lulusan. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Saya perlu menyampaikan di sini khususnya kepada Bapak dari Dinas Pendidikan. Sesungguhnya Pak, pertemuan seperti ini telah berlangsung lama dan sejak lama. Sudah mungkin belas kali gitu kita bertemu di Universitas Widya Tama. Dan alhamdulillah selalu memberikan kesempatan kepada guru-guru kami untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Jadi yang melaksanakan di sini yang saya paham mungkin tidak hanya MGMP bimbingan konseling, tapi ada mata-mata pelajaran yang lain yang luar biasa selalu difasilitasi. Oleh itu harapan kami kerjasama ini tetap terjalin karena bagaimanapun juga ini adalah menjadi mitra di antara kita semua dan mudah-mudahan ini saling memberikan manfaat di antara kita. Oleh itu sangat berbahagia sekali. Sering terjadi seperti itu, sering pasti dah saya tahu tapi salah orang gitu. Lupa ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana caranya agar informasi tersimpan dalam ingatan? Pertama, sistem formatur itu nanti para peserta sidang mengajukan siapa saja yang berhak menjadi anggota formatur. Suara terbanyak itu yang menjadi ketua. Oke, saya tawarkan dulu, Ibu mau formatur atau mau pemilihan langsung? Langsung ya, langsung supaya puas. Oke, kalau begitu Ibu siapkan kertas. Boleh memilih diri sendiri atau memilih nominasi yang Ibu ajukan. Ini yang diajukan baru ada dua, Pak Dr. Anas Haji Cucu Sutisna MPD, alumni S2 sama dengan saya. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Cecilia Novena dan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada saat ini kita belajar cara membuat tanaman buah dalam pot atau yang biasa kita sebut dengan tabulan pot. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah bibit-bibit tanaman. Nah, sebagai contoh di sini kita berikan bibit tanaman jeruk. Selanjutnya bibit kelapa pandan wangi. Selanjutnya bibit lengkeng dataran rendah. Yang kedua, kita membutuhkan tempat tanam atau tempat tanam yang terdiri dari drum yang terbuat dari besi, pot plastik atau pot keramik. Selanjutnya, kita membutuhkan media tanam. Yang pertama, sekam. Yang kedua, kompos. Yang ketiga, tanah. Selanjutnya, kita membutuhkan alas media tanam yang berbentuk styrofoam atau gabus, atau juga kalau tidak ada styrofoam dan gabus, bisa kita ganti dengan pecahan genteng atau sabut kelapa. Selanjutnya,
Setelah ini kita bisa gunakan pupuk sebagai media cor. Nah, di sini kita gunakan pupuk marem sebagai media untuk penyiraman di dalam pot nanti. Pertama, pilih salah satu tempat tanam. Misalnya kita memilih pot plastik. Dalam pemilihan pot yang harus kita perhatikan adalah ukuran pot yang harus sesuai dengan bibit tanaman yang kita akan tanam. Selanjutnya, pot tersebut harus mempunyai lubang di dasar pot yang berfungsi untuk mengalirkan sisa air yang kita siram sehingga akar tanaman tidak terendam. Masukkan styrofoam ke dalam pot kurang lebih dengan ukuran 5 cm dari dasar pot. Proses selanjutnya adalah pengadukan media dengan perbandingan 1 tanah, 1 kompos, 1 sekam. Lalu kemudian media diaduk rata. Lalu masukkan media tanam yang telah diaduk rata tersebut ke dalam pot, kira-kira setengah dari ketinggian pot. Pilih jenis bibit tanaman yang sehat dan bebas hama. Lalu masukkan bibit tanaman ke dalam pot dengan cara sebagai berikut. Pertama, buka polybag yang ada dari bibit tanaman tersebut. Kedua, masukkan bibit tersebut ke dalam pot. Atur bibit tanaman hingga tegak lurus. Tutup akar bibit tersebut dengan media tanam yang tersisa sampai penuh. Saat memasukkan media, pilih sampah yang ada di media seperti batu-batu, beling, dan bahan lainnya. Lalu singkirkan bahan tersebut. Tekan media tersebut, media yang ada di dalam pot, supaya bibit tanaman jangan bergerak apabila kena hujan atau ditiup angin. Kemudian tambahkan media sampai penuh. Siram bibit tersebut dengan pupuk cair yang telah kita siapkan dengan perbandingan 1:50. Perlu diperhatikan bahwa dalam proses penanaman, tanaman membutuhkan kurang lebih 10 liter air untuk disiram dalam pot dengan ukuran kurang lebih 100 liter air. Sebelum disiram, pupuk tersebut diaduk sampai rata.
siramlah pupuk yang telah dicampur air ke dalam pot yang telah kita siapkan. Setelah semua langkah di atas selesai, ganjalah alas pot dengan batu bata dengan tujuan supaya terjaganya kelembaban media tanam, mempercepat penurunan kelebihan air di dalam media tanam. Setelah proses penanaman selesai, untuk selanjutnya kita harus melakukan proses perawatan yang diperlukan sampai tanaman tersebut berproduksi. Langkah-langkah proses perawatan: siramlah bibit yang sudah ditanam di dalam pot setiap 2 atau 3 hari sekali dengan air kurang lebih 5-10 liter. Setiap 2 minggu sekali, siramlah bibit tersebut dengan pupuk cair organik. Lakukan penyemprotan dengan insektisida apabila bibit tanaman terserang oleh hama. Bersihkan gulma yang tumbuh di sekitar akar tanaman. Untuk lengkeng itoh, treatment pembuahan, gunakanlah zat KClU3 sebanyak 5 gram dicampur dengan air 5 liter. Lalu siramkanlah ke akar tanaman tersebut. Sekian proses penanaman dan perawatan tanaman buah di dalam pot. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Apabila ada yang kurang jelas, silakan hubungi kami di nomor telepon berikut ini. Kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan berbagi pengalaman dengan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video pelatihan selanjutnya.